Jadi saya punya anak 3. Kenalkan dulu, nama saya Ariyanti. Saya sebagai analis atau ATLM, ahli teknologi laboratorium medis. Saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina. Anak saya 3. Anak yang pertama, anak yang kedua, alhamdulillah tidak ada masalah. Hamil yang ketiga, saya mengalami bleaching ovum. Hamil yang keempat saya keguguran, dan hamil yang kelima di sini saya mulai cerita buat produk, alhamdulillah nih, berkat Alfameta dan Alpaspin ya. Jadi pada saat saya hamil yang kelima ini, saya itu konsultasi ke dokter, terus udah gitu saya diperiksa untuk pemeriksaan TORS. Ternyata hasil TORS saya itu ada sebagian yang positif. Tapi di dokter yang pertama ini, dokter di RSPP itu dia menyatakan, oh tidak apa-apa, hanya IJJ-nya aja. Tapi karena saya sifatnya tidak puas dan saya itu perlu opini yang kedua, akhirnya saya dapat rekomendasi dari dokter di tempat saya bekerja di klinik Pertamedika. Pertamedika Jatiwaringin, saya dapat untuk ke dokter feto maternal untuk mengetahui maksudnya ada masalah atau tidak gitu kan. Setelah saya ketemu dengan dokter feto maternal ini, hasil USG-nya ternyata dokter itu mendiagnosa saya placenta increta, yang artinya jadi ada miom tapi dia itu menempel di plasenta. Jadi misalnya ini plasenta, ini miom, dan sebelahnya lagi itu bayi saya. Dan di situ saya divonis ini kasus 1000 banding 1, agak sulit. Dan saya divonis bayi ini tidak bisa lebih dari 27 minggu. Pada saat itu Bulani, saya itu bingung terus udah gitu, karena kan saya sudah mengalami kegagalan hamil ketiga dan hamil keempat. Dokter itu juga bilang, kamu mau hamil berapa kali juga kamu tidak akan ada masalah, karena miomnya ini sifatnya tuh nempel di plasenta gitu kan. Pada saat itu kandungan saya itu di usia 3 bulan saya ketemu sama dokter feto maternal ini. Terus ukuran si miom itu 2 cm, bayi saya 2,4 cm. Jadi sama hampir besar kan, gue hanya bedanya 0,4 cm. 0,4 inci. Terus udah gitu akhirnya saya bingung, saya udah nggak tahu lagi harus gimana, karena kalau 27 minggu itu kan pasti bayi masih prematur, nggak akan sempurna otaknya dan semuanya. Terus akhirnya saya dikenalin sama ibunya Gita untuk pakai produk Alfameta. Terus udah gitu ya, namanya ikhtiar, semua itu kan saya balikin lagi ke yang punya hidup gitu. Tapi saya tetap ikhtiar, saya pakai Alfameta dan saya pakai Alpaspin. Jadi saya mulai minum Alfameta di usia 3 bulan. Saya terus, tapi saya belum ketemu dokter itu sampai usia 6 bulan. Dokter yang feto maternal yang bulan ya. Jadi selama 3 bulan saya shopping dokter di dokter kandungan yang lain, tapi dokter kandungan. Semua saya shopping dokter. Dokter menyatakan, oh nggak ada miomnya. Terus ada lagi dokter, ada miom, tapi saya tidak tahu ini posisinya increta atau tidak, karena saya bukan feto, dia bilang gitu kan. Udah, saya terus minum Alfameta selama 3 bulan, dan saya tempelin Alpaspin ini ke kandungan saya. Dan alhamdulillah pas menjelang usia 6 bulan saya pengen tahu aja, Bulani, rasa tahu, maksudnya apa sih follow up dari ikhtiar saya gitu, semuanya saya lakukan gitu kan. Saya akhirnya bertemu dengan dokter feto maternal itu, dan alhamdulillah dokternya juga bingung, Bulani.
saya itu sampai di dalam ruangan itu lebih dari setengah jam. Dokter itu bingung, saya udah USG bulak-balik ke kanan ke kiri. Itu tuh dokternya sampai ngomong, kamu minum apa, kamu diminumin obat apa. Saya diem aja karena saat itu saya bingung, kenapa ya dok gitu kan. Miumnya tambah besar ya dok, saya gitu kan. Enggak ada mium sama sekali, dia bilang gitu. Saya langsung gimana ya bu, rasanya gila banget ya. Ya sampai merinding saat itu. Alhamdulillah gitu, karena kan saya punya waktu 6 bulan itu kan 24 minggu. Saya divonisnya 27 minggu itu bayi itu harus diambil gitu kan. Saya sampai bengong, dokter itu nanya. Saya ingat cuman, kamu minum apa? Kamu minum apa? Saya nggak jawab karena saya masih shock gitu ya, Bu. Terus akhirnya, kenapa ya dok, kata suami saya. Ini nggak ada, sampai saya tuh 45 menit Bulani, saya tuh di dalam tuh Ini masuk sampai rekaman loh ya. dokter itu bilang semua bagus, dari otaknya nggak ada masalah, semua ukuran, terus jantung, ginjalnya oke, semuanya oke, sampai ukuran semuanya. Saya bilang anak saya normal dokter, normal, nggak ada kurang satu apapun. Sampai ya mukanya Bulani, saya saat itu mukanya nggak bisa ngomong apa, saya cuma bersyukur, alhamdulillah, saya cuma bisa ngomong itu. Sampai akhirnya saya lanjut tetap minum ini sampai lahir ya Bu. Terus di dokter RSPP saya juga terus untuk nanyain, nggak ada. Saya sampai 5 dokter subobgyn itu saya datengin, nggak ada. Akhirnya saya baru percaya, alhamdulillah gitu kan. Nah saat itu Bulani, saya itu dan vonis yang 27 minggu itu alhamdulillah tidak terjadi. Sampai itu bayi untuk 40 minggu Bu, nggak lahir-lahir. Akhirnya iya sampai 40 minggu nggak ada mules, nggak ada apa. Akhirnya saya ya udah sesar. Nah saya ngomong sama dokter saya bilang, dokter nanti saya udah ditetapin tanggalnya sekian. Saya bilang sebelum saya sesar, dokter nanti kalau misalnya saya masih belum percaya Bu, karena ada kejadian saya punya sepupu seperti itu. Jadi bayinya juga kereta tapi kalah, jadi bayinya 8 bulan harus diangkat, dan kondisi bayinya itu lebih kecil daripada si miumnya itu 3,5 kilo, bayinya 2,8. Bisa Bu kayak gitu Bu? Halo? Enggak, Ibu lanjut aja, nggak apa-apa. Oke. Terus Bulani, saya setelah saya ketemu sama dokter itu, saya bilang, dokter nanti dalam proses sesar apabila nanti perut saya ada miom atau kista, saya minta tolong dokter sekalian dibersihkan gitu kan ya. Udah hari-harinya Bulani saya di sesar, terus udah gitu dokter itu bilang, karena memang dokternya juga baik banget, teman sejawat, dia bilang, Mbak ini nggak ada apa-apa ya, tanya nih teman-teman gitu kan. Alhamdulillah setelah bayi saya sudah dikeluarkan, nih bayinya alhamdulillah normal, tidak kurang satu apapun. Terus udah gitu nangis lah seperti yang normal bayinya. Terus udah gitu si dokter itu bilang, alhamdulillah di perutnya nggak ada apa-apa Bu, alhamdulillah banget, benar-benar nggak ada miom, nggak ada kista. Sampai coba tanya teman-teman ini Bu, kan kalau sesar kan kita bisa ngobrol ya Bu ya. Nah di situ Bu, saya makin percaya banget gitu kalau misalnya produk ini memang benar-benar bagus, dan saya mau mau berbagi sama orang lain gitu Bu. Nah, dan ada satu lagi Bu yang saya perlu ceritakan, mungkin bisa dilihat bayi saya, nanti ada fotonya umur 4 bulan. Makanya setelah lahir bayi saya itu memang bentuk tempurung kepalanya itu ada batas tegas. Jadi tidak seperti anak saya yang pertama atau yang kedua atau bayi yang lain yang saya pernah lihat. Jadi tempurung kepalanya itu tempurung kepala. Nah ini nih Bu, di sini bisa lihat itu batas kepala anak saya itu lebih kelihatan jelas ya Bu ya. Jadi kayak sambungannya itu, dan itu
kayak kalau menurut saya semacam kayak bando, kayak kalau kata anak saya yang kedua lagi itu, mama kok adik kayak alien gitu kan. Saya langsung ini juga kan, karena ada apa gitu kan. Tapi alhamdulillah saya ngecek ke dokter, terus di USG kepala, alhamdulillah normal, tidak ada apa-apa. Selama menyusui saya juga minum Alfameta, dan saya kasih ini Bu, jadi setiap dia tidur Alpaspinnya itu saya sorotin Bu di kepalanya. Nah alhamdulillah di usia 1 tahun ya Bu, 1 tahun tuh alhamdulillah itu bagus, udah seperti sedia kala normal, nggak. Nah ini yang dipoto usia berapa nih Bu? Yang ini 2 tahun, yang 1 tahun itu kurang tegas ya, tapi sudah tidak ada Bu. Nah ini nih Bu, yang 1 tahun nih Bu, ini satu tahun ini bayi ini udah bentuknya sudah bagus, jadi tidak ada batas tegas lagi yang tadi seperti yang umur usia 4 bulan. Itu setiap malam sama saya sinarin ini Alpaspinnya saya tempelin di situ. Terus saya juga masih konsumsi selama menyusui, saya minum Alfameta. Nah terus selama sekarang nih perkembangan anak Ibu sekarang udah usia berapa nih Bu Ari? 3 tahun, dan alhamdulillah ya itu semuanya, makanya saya balik lagi, makanya saya bersyukur banget, alhamdulillah anak saya 3 tahun di seperti apa ya, layaknya anak-anak, tapi kecerdasannya alhamdulillah menurut saya beda dari kakak-kakaknya. Jadi alhamdulillah Bu, jadi dia apa ya, lebih kalau diajak komunikasi itu seperti bukan anak 3 tahun Bu. Terus diajak dikasih misalnya dikasih kita misal contohin baru sekali aja dia udah langsung bisa gitu. Daya tangkapnya ya, secara daya tangkapnya ya Bu Ari ya. Beda dengan yang lainnya. Ya, luar biasa banget. Kesaksian ini luar biasa banget nih Bu Ari nih. Benar-benar. Ya segitu, menurut saya cukup sharingnya, semoga bermanfaat ya Bu Lani buat yang lain. Ini sudah pasti bermanfaat nih. Jadi